Nah, hari ini enggak hari ini sih, mulai hari ini mau ada kegiatan yang cukup menguras nyali. Padahal ini mobil jendik banget ya. Tapi kayak wong kayak semene sih kurang cendik ya. Bayangke iki wis nyelupe semene. Wis bolonge wis ngene iki. Tapi masih pengen dipotong-potong. Makanya untuk mulai hari ini dan beberapa hari ke depan mau bakal motong-motongin apa yang perlu dipotongin lagi buat si Varionide iki biar bisa lebih ambles. Targetnya sependek mungkin. Lantene saya butuh padahal. Ya kok kene ora bote wis ucul. Gare tarik dhuwur wae. Lah iki tengah iki. Oh wis ucul ngono kok. Nah. Oke. Sama burai sama tuh anjing. Gawe dhewe. Iki mesti lemu gawe nang jero yo. Ha iya, Mas. Halo, mekanik TikTok. Terus naik iki dicucuke, iki ra perlu dipotong. Paling sak nyuwun iki. Gedine semono potong. Iya kan iki kudu digulung kabeh. Paling sekali ditok. Sitik paling ini. Iki serasa dulu. Bagus. Iya, iki menes tak antake dhisik. Nak ngene sik. Oke. Nanti balik sing gawe sik. Dari Imam gelem ora. Nyus ngene iki yo. Anjing. Gelem ora ya? Wah, tapi iki yo sono nyawane urung benang toh. Heh? Sing iki urung benang toh. Urung. Sing kuwi urung sing kae sing bener. Wis ono nyawane. Bekas keserotan anyar iki. Nah, iki kan sing lawas, terus tak tutup. Heeh. Iki ya. Nah, iki ganggu ora iki. So, maksudnya ketika wis dipotong tidak iki ganggu ora. Nah, ganggu iki berarti kudu Pindah. dipindah. Nah, iki dipindah iki tak tutup. Iya lah. Nah, ini hal pertama yang dilakukan dikarenakan ini kalau posisi rodanya dimentokin naik untuk depan sini ini bakal mentok di bagian dalam sini. Makanya ini mau dicoba untuk di bagian bushing sini, bushing armnya diganjel ring biar posisinya lebih ke bawah, biar si ujung sini kalau dibentokin ke atas itu nggak mentok ke bagian chassisnya. Di moment of truth ini udah diganjel ring semua ya. Ini terganjel, ini didongkrak. Apakah masih mentok? Iya mentok ya. Ini posisinya masih mentok ke sasis. Iya, ini sebenarnya juga masalah sih. Cuma yang paling berpengaruh bukan di sini ya. Ini udah diganjel ring banyak banget ya. Kalau kalian bisa lihat. Nah, ternyata masalah utamanya ada di untuk link iki loh. Di sini kita Link adjustable to in. link adjustable to in to out army. Nah, ini. Pokoknya di sini ada yang buat pegangan si armnya ini ke bagian sasisnya. Nah, bagian ininya yang dia udah narik pol. Jadi ketika armnya ini dinaikin didongkrak pol, si armnya ini, si lengannya ini yang nempel ke sasis itu udah narik pol. Makanya harus custom buat dipanjangin biar dia masih ada posisi untuk main si armnya ini. Guys, tinggal dilepas terus di custom dipanjangin. Ini udah kelepas buat pegangan si armnya.
Ini yang kurang panjang tadi diukur untuk keluarnya ini kurang panjang sekitar 2 cm. Jadi biar nggak nahan si armnya, biar masih bisa posisi dinaikin pol. Wes, ini tinggal dipotong terus ditambahin besi, lempengan besi yang sekiranya tebelnya mirip-mirip atau bagusnya sih yang lebih tebel. Artinya pun terus pun Neng. Apa ya ada sini ada error. Pas tuh ini. Mati deh. Nah ini kurang lebih untuk bentuknya, hasilnya nanti kayak gini ya. Sebenarnya ini belum dirapin sih. Jadi untuk tengahnya ini disambung sekitar 1,8 cm lah, 1,8 sampai 2 cm. Jadi biar posisinya bushingnya ini yang dapat ke armnya itu lebih keluar, biar ada mainnya ke atas gitu. Wes, ini tinggal nunggu dingin terus dirapiin, dipilok biar kelihatan, terus kemudian dipasang lagi. Ini udah dicat, tinggal nunggu kering terus kemudian dipasangin di si Vario. Yo sebenernya nggak butuh rapi-rapi banget sih ya, maksudnya nggak butuh finishing yang terlalu halus. Yang penting untuk kekuatannya ini udah dilas bolak-balik, buat dalamnya sini juga udah dilas. Jadi ya harusnya sih kuat, soalnya besinya yang buat nyambung juga besi tebel gitu. Dan ini tadinya karena cambernya minus 12, dan kalau posisi tambah miring nanti bakalannya mentok di bagian fender dalam. Ini cambernya agak dikurangin biar agak tegak, biar rodanya nanti nggak mentok-mentok di bagian dalamnya. Tapi sekiranya nanti kalau mesin mentok ya dipotong-potongin apa yang menghalangi. Yang mana ini yang Ya. Terus mul. Terus. Iya. Bang. Ngapain lu? Nah ini untuk posisi bannya. Ini juga ada. Yuk putar yuk. Untuk dalam sebenarnya udah aman sih, tinggal ini karena posisinya makin masuk kan. Untuk ujung lip ini nempel sama ujung fender luar. Paling kalau ini mah masih bisa di roll ya. Ini masih trial and error, masih nyari. Apalagi yang mentok-mentok. Kayaknya sih udah cuma ini dong ya. Sama paling tinggal ini nanti ngerapi buat si sobekannya biar lebih ya estetik weh. Di kotanya itu biar lurus, ini kan masih menceng-menceng. Ini dikuatin dulu, ini tadi sempat dipotong sih sebenarnya. Cuma berhubung biar posisi tower shocknya masih sama kayak aslinya, sebelum kepotongnya tambah gede ini dilas dulu bekas yang habis kepotong biar kuat, biar masih tetap kuat gitu. Sebenarnya untuk kedepannya di sini bakal dikasih strut bar dari sini pakai pipa nyambung ke sana, terus nanti dari atas X gitu.
jadi kayak X-bar biar nguatin si tower shocknya biar nggak geser gitu. Untuk sementara dilas dulu. trial and error ya. Ini masih trondolan, jadi masih dalam rangka uji coba, dan ini masih ada sedikit bunyi-bunyi ya, tapi nggak masalah karena itu emang bunyi lip ketemu fender, karena emang settingannya terakhir ini dibikin cambernya ekstrim sama slam gitu. Nah, ini untuk progres Vario yang kemarin kita garap. Sebenarnya ini untuk closingannya ini, video ini saya bikin udah lumayan cukup lama dari selesainya proses pembedahan kaki-kaki si Varionya Benze ini gitu. Dan ini juga udah sempet
mengikuti beberapa event car meet up, dan salah satu event itu si Varionnya ini dapat best demon camber static gitu, dengan camber sekarang yang miringnya kayak gini. Ini kurang lebih miring sekitar minus 12 gitu. Nah, sebelum saya breakdown apa aja kegiatan yang kemarin kita lakukan, untuk yang pertama dari spek velgnya dulu ya. Ini velgnya ring 17, lebar 8,5 dengan ketambahan spacer setebal 4 cm. Offset finalnya ini ketemu minus 10. Dan untuk yang kemarin yang dilakukan yang depan biar bisa serbah ini, sebenarnya ini posisinya posisi jalan ya, bukan posisi event. Kalau posisi event ini untuk bulbar depan itu benar-benar bisa nempel sama aspal gitu, tapi itu sebuah ketidakmungkinan dengan posisi kayak gitu kita bawa jalan, karena kalau Vario ini radiatornya itu pas di atas crash barnya, bulbarnya, jadi takutnya kalau mentok atau nabrak apa, radiatornya ikut mundur malah pecah gitu. Ini dibikin setelan harian ya, kurang lebih ngeslamnya sekitar 1 ruas jari untuk yang depan. Supaya bisa tambah pendek segini, yang dilakukan kemarin untuk bagian apron sini, bagian apa namanya, tulangan dalam sini, ini kita sobek lagi, kita potong lagi biar si rodanya bisa lebih naik dan nggak kehalang apa-apa gitu. Tentunya dengan diimbangi untuk kaki-kaki depan ini full custom, bener-bener full semuanya dirubah biar bisa ngejar camber minus 12 ini gitu. Karena kalau pakai kaki-kaki standar itu paling cambernya bisa dapat cuma minus kecil lah, di bawah 10, malah kayaknya di bawah 7. Pokoknya custom semua. Dengan catatan ini untuk link stabilnya masih kepasang gitu. Nah, untuk posisi event paling pendek itu masih kena link stabil gitu. Nah, untuk mungkin kedepannya link stabilnya bakal kita custom. Soalnya kalau dilepas takutnya malah apa ya, mobilnya jadi lari-lari atau gimana gitu. Makanya sebisa mungkin link stabil tetap kepasang, cuma tidak menghambat di bagian lantainya. Tapi untuk sementara ini, untuk posisi jalan segini ini masih sangat amat aman, masih nggak ganggu gitu. Nah, kurang lebih untuk yang depan kayak gitu. Kita pindah ke bagian belakang karena kemarin untuk kegiatan pembedahan ini kita lebih fokus ke bagian belakang. Oh, ini karena tanahnya nggak rata ya, ini jadi harusnya ini ngeslam celup gitu. Nah, untuk yang bagian belakang ini spek velgnya dulu. Ring 17, lebar 10. Offsetnya ini minus 15. Jadi kalau misal posisi roda lurus ini bakal keluar banget gitu. Makanya mau nggak mau harus di camber gitu. Nah, untuk yang pertama kemarin kita lakukan, yang jelas untuk proses pemotongan bagian sini. Ini kita lebarin, untuk motongnya lebar. Terus kemudian dalam sini. Ini juga harus dipotong. Ini sengaja kita nggak tutup dulu karena emang mau bikin video ini dulu gitu. Terus kemudian untuk kaki-kakinya dari shockbreakernya itu udah custom. Jadi walaupun posisi segini ya, ini mungkin opini yang bakal dielak sama orang-orang pada umumnya gitu. Posisi segini masih enak banget. Karena untuk struktur shockbreakernya itu masih standar, pernya juga masih standar. Cuma untuk bagian mangkok pernya itu kita rubah posisinya. Jadi udah nggak di posisi asli. Gimana caranya biar masih enak? Akhirnya kita rubah posisinya biar lebih turun, dan pernya lebih turun, otomatis mobilnya jadi lebih pendek gitu. Terus kemudian untuk yang di custom lagi bagian si upper arm yang buat ngatur-ngatur camber, itu juga kita dipotong biar lebih narik lagi, lebih narik masuknya si rodanya ini.
Terus kemudian untuk si di sini ini ada bushing lower armnya, itu tempat yang bushing lower armnya yang kita sambung itu juga kita custom, disambung sekitar plat 2 jarian, 2 jari atau 2 sampai 3 cm lah gitu. Biar ketika posisi paling pendek si lower armnya itu enggak mentok di bagian lantai atasnya itulah. Dan ini posisi jalan segini. Dan ya kurang lebih untuk Vario ini bakal jadi project candi. Bakal lama jadinya karena emang bener-bener ini dari nol, dari si bensin bangun sama sekali enggak ikut campur tangan bengkel. Ya cuma project-projectan bareng teman-teman biar bisa jadi kayak gini. Makanya untuk progresnya lumayan lama, tapi ya nggak apa-apa. Itu yang kita nikmatin. Dan asiknya bangun kaki-kaki sebuah mobil itu trial and errornya nggak cuma butuh waktu dikit, harus dibawa jalan jauh, dibawa jalan harian buat beberapa saat biar bisa tahu errornya di mana dan kurangnya di mana gitu. Anyways, mungkin kurang lebih segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep terus and see ya. Gaweannya beres malah iseng golek gawean bengi. Iki lho, iki sik golek gawean bengi-bengi iki ngopo? Gawe apa iki? Dingklek. Gawe dingklek anjing. Nah, setelah kegabutan ini guys, ini hasilnya. Ini hasilnya guys. Untuk duduk Kan bermanfaat. kan bermanfaat guys, menggunakan barang bekas ya, arek di review neng panas. Coba des lu gue des. Mantap. Gue panas. Diwe ke aku.